Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan salam sehat. Awesome kids, yes I am, yes I am, yes, yes, yes. Adik-adik apa kabarnya nih? Kakak berdoa agar semuanya tetap sehat ya. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu di ibadah online dan Tuhan Yesus baik ya, sudah memberikan teknologi yang sangat canggih. Adik-adik sudah subscribe YouTube Awesome Kids? Yuk subscribe dan jangan lupa juga untuk follow IG Awesome Kids berikut ini. Jika kalian butuh dukungan doa, yuk kirimkan ke nomor WhatsApp dan email berikut ini. Doa adik-adik akan kakak-kakak trainer tunggu selalu. Tiba saatnya kita mau bersukacita untuk Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta dan kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami mau mulai ibadah Awesome Kids, sertai dan kuduskan setiap puji dan sembah kami. Kini kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Let's go Awesome Kids. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari semuanya bertepuk tangan, clap your hands. Tuhan Yesus baik. Amin. Yeay. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Kita bersuka cita buat Tuhan. Lebih mulai katakan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jempol adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay! Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan menyanyikan pujian ini. Katakan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sayap-Mu, naungiku
apa kabar adik-adik? Kak Silvi harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar dari satu orang tokoh yang sangat kuat. Kira-kira siapa ya? Pasti adik-adik semua bisa tebak. Yes, betul sekali. Dia adalah Simson, seorang hakim yang kuat. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Silvi yang akan menyampaikan, dan berkati adik-adik dimanapun mereka semua berada. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat sehingga dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan tentu saja dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mendengar sebuah cerita dari seorang Simson. Yuk kita mendengarkan ceritanya dalam pembacaan Alkitab kita hari ini di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 sampai dengan ke-16. Sekali lagi, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai dengan ke-16. Nah, Kak Silvi tidak akan bacakan karena terlalu panjang, tapi adik-adik semua bisa membacanya di rumah ya. Kak Silvi akan langsung berikan ringkasannya. Bagaimana sih cerita Simson mulai dari dia lahir sampai dia akhirnya mati, dan apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Simson. Awesome Kids, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai ke-16 diceritakan bahwa bangsa Israel selama 40 tahun dikuasai oleh bangsa Filistin karena kelakuan bangsa Israel yang jahat di mata Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel. Suatu hari, seorang yang sangat kuat bernama Simson. Dia lahir dari seorang perempuan mandul, yaitu istri dari Manoah. Kelahiran Simson ini adalah rencana Tuhan, di mana Tuhan mengaruniakan Simson kekuatan dan ingin memakai Simson untuk menjadi alatnya yang hebat yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel, yaitu orang Filistin. Simson sangat kuat. Simson beberapa kali dapat membunuh musuh orang Israel. Dia juga pernah mengalahkan singa yang hebat. Itu semua karena kekuatannya Simson. Namun Simson ini tidak dapat menjaga dengan baik apa yang menjadi rahasia kekuatannya. Rahasia kekuatannya ini juga adalah yang difirmankan Tuhan saat ia lahir. Tapi Simson tidak bisa menjaganya. Itu semua karena dia tergoda oleh seorang perempuan dari bangsa Filistin yang bernama Delila. Rahasianya ini diceritakan kepada Delila yang banyak sekali menggoda dia untuk mengatakan di mana kelemahannya. Dan akhirnya karena dia sudah mengatakan kepada Delila apa kelemahannya, yaitu rambutnya, Delila memberitahu kepada bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin pun memotong rambut Simson dan Simson menjadi lemah. Simson tidak berdaya lagi. Dia seperti orang biasa, tidak memiliki kekuatan yang hebat seperti sebelumnya. Bahkan dia ditangkap, lalu dia dicungkil matanya, dibelenggu, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan orang Filistin. Simson dipermalukan oleh musuhnya dalam sebuah perayaan pertemuan orang-orang Filistin. Tapi sebelum kematiannya, Tuhan menolong Simson sekali lagi. Simson berdoa, Tuhan beri kekuatan sekali lagi. Dan akhirnya saat perayaan di pertemuan bangsa orang Filistin, Tuhan mengembalikan kekuatannya. Saat itu juga Simson pun merobohkan gedung-gedung itu dalam tiang-tiangnya. Semua gedung itu roboh dan membunuh semua orang di dalamnya, termasuk Simson. Jadi bangsa Filistin dan Simson mati terkena reruntuhan gedung itu. Awesome Kids, dari cerita Simson ini kita dapat pelajari beberapa perkara yang menjadi kesembronoan Simson yang kemudian menghancurkannya. Yang pertama,
Simson adalah seorang keras kepala yang tidak mau mendengar nasihat. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan ketiga berkata, Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukannya kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Orang tua Simson sudah melarang Simson untuk tidak mengambil istri dari seorang Filistin yang adalah bagian dari musuh bangsanya sendiri. Tapi Simson tidak mau dengar. Simson keras kepala sehingga dia tetap mengambil istri dari orang Filistin. Yang kedua, Simson tidak dapat mengendalikan diri dan amarahnya. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 berkata, lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepadamu. Dan dengan pukulan hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka, lalu pergilah ia dan tinggal dalam goa di bukit batu Etam. Simson tidak bisa mengendalikan diri dan amarahnya adik-adik. Dengan kekuatan yang dia miliki, yang harusnya dia bisa lebih bijak dan menahan diri karena dia sangat kuat, tapi justru dia tidak menahan diri. Dia tidak mengendalikan diri, bahkan dia mengikuti amarahnya dan meledak-ledak. Dengan kekuatannya yang hebat, dia meremukkan tulang-tulang saat dia marah dan saat amarah meliputi dirinya. Yang ketiga, Simson mudah terbujuk dan tidak punya prinsip. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai dengan 17 berkata, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Saat Simson lahir, Tuhan sudah mengatakan bahwa Simson tidak boleh mencukur rambutnya karena hal itulah rahasia dari kekuatannya. Dan seharusnya Simson juga dapat menjaga rahasia itu. Tapi justru mudah terbujuk dari Delilah dan menceritakan rahasia itu kepada Delilah. Jadi Simson mudah sekali terbujuk dan tidak punya prinsip. Harusnya Simson tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan tidak boleh diceritakan. Jangan karena dapat bujukan dia langsung ikut-ikutan. Nah, itu adik-adik yang tidak memiliki prinsip. Simson memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Kelahirannya penuh mukjizat, hidupnya dipenuhi Roh Allah, doanya dijawab Tuhan. Namun Simson sembrono dengan sikap keras kepalanya, tidak dapat mengendalikan diri, mudah terbujuk, bahkan tidak punya prinsip, sehingga ia kehilangan apa yang ia punya. Awesome Kids, ada orang yang sebenarnya memiliki talenta, bakat, karunia, namun jika hidupnya sembrono, maka akhirnya hanya akan mengalami kehancuran dan kegagalan. Dan sebab itu adik-adik, kita harus bisa mendengarkan nasihat orang tua kita melalui firman Tuhan yang selalu kita renungkan, sehingga kita bisa hati-hati dalam melakukan segala hal. Ketika kita dipercaya Tuhan untuk bisa memiliki talenta dan bakat serta kepandaian, maka kita jangan sampai sombong, tidak bisa mengendalikan diri, sembrono, tapi kita harus tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Melalui apa yang Tuhan perintahkan, lalu kita lakukan. Mari belajar dari kisah Simson ini
untuk menjadi orang yang selalu mengucap syukur atas anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi kita dengan rendah hati dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Awesome Kids, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-7. Sekali lagi, Mazmur 16 ayat yang ke-7. Bunyinya, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam hati kita dan kita belajar banyak hal dari seorang Simson. Kita tidak perlu mengikuti hal yang memang tidak pantas, tapi yuk kita belajar dari apa yang terjadi oleh Simson. Kita ambil hal yang positif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berelasi dengan teman-teman, di sekolah, dan di rumah. Nah, Awesome Kids, apabila adik-adik memiliki permohonan khusus, ingin didoakan, atau ingin sharing kesaksian, yuk bisa sampaikan lewat WhatsApp di 0859 5479 5011 atau bisa melalui email di awk.glowfc@gmail.com. Jangan lupa juga untuk follow Instagram glow.awesomekids agar kamu dapat update terbaru seputar Awesome Kids. Ingat untuk subscribe channel YouTube Glow Awesome Kids. Jadi adik-adik bisa dapat notifikasi untuk ibadah online kita setiap minggunya. Nah, mari kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari firman-Mu, dari cerita tentang Simson, tentang bagaimana sikapnya yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kami. Sikap sembrono yang bisa menghancurkan dan menggagalkan kami. Tuhan, ampuni kami apabila kami mengeraskan hati, keras kepala dan tidak mendengarkan nasihat. Tapi hari ini kami diingatkan untuk kami lebih mengucap syukur kepada Tuhan, lebih rendah hati dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Hari ini yang kami alami, baik kami yang sakit maupun baik kami yang lemah tubuh, Tuhan berikan kesembuhan. Baik kami yang sedih, yang butuh penghiburan, Tuhan akan memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Thank you and God bless you. See you. Awesome Kids. Yes I am. Yes I am. Yes.